saya berangkat tahun bukan ya, di bulan April kalau nggak salah. April pas musim sakura ya. Udah langsung musim sakura. Dan di sana tak tunjukin spesial. Nah ini foto-foto waktu ini 10 tahun yang lalu. 10, 11 malah 11 tahun yang lalu. Pas Murah masih mekar-mekarnya seperti ini. Ini termasuk pelosok ya, masuk di desa tempat saya itu. Jadi nggak seramai di Tokyo. Dan kita terus disuruh keliling ke Shisetsu-Shisetsunya atau rumah sakit hospital-hospital. Nah, kita nanti akan bahas tentang apa aja sih rumah sakit hospitalnya. Ruang lingkup Kaigo itu meliputi perawatan fisik. Jadi kita akan berbuat dengan itu perawatan fisik, membantu makan, terus memberikan fasilitas atau spons apa bed, tempat tidur, memakaikan pakaian, menggantikan popok, terus memindahkan dari kursi roda, buka boleh pasien dan nah, jadi nanti di sana kita juga untuk bersalin itu pokoknya di lab jangan duduk. Pemantauan kesehatan, mengamati perubahan perilaku, terus kurs suhu, laporkan kuat dan butuh tersediaan. Tiga, dukungan psikologi dan percakapan. Kita juga harus mengajak bicara, menenangkan lansia, mengurangi kesepian, dan membangun rasa saling percaya. Jadi, walaupun mereka lansia, kadang itu ingin membantu kita. Contoh, membawa baju yang jadi mau dimasukkan ke apa, lemari. Mereka mau kok, asal kita mintanya dengan dukungan kemandirian. Jadi Kaiko tidak hanya membantu, tetapi mendorong lansia melakukan apa yang masih mampu dilakukan. Seperti ya makan, minum, melatih otot kaki, memberikan kesempatan untuk mencoba sendiri, meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas. Dokumentasi harian masih sama, Hokoku, Renraku, Sodan, catat, makan, tidur, organisasi, laporan kondisi harian, dan komunikasi antar tim. Nah, di mana Kaigo itu bekerja? Nah, ini ada 5 contohnya. Sebenarnya bisa lebih ya. Aku nggak tahu kalau modelnya ada upgrade lagi. Tapi ini yang terakhir yang aku pelajari. Itu nomor 1 ada Tokubetsu, Yogo, Ryojin Homo atau panti jompo khusus. Perawatannya 24 jam. Nah, ini tempatku untuk lansia dengan kondisi berat dan membutuhkan bantuan penuh. Nah, itu tempatku kayak gitu. Perawatan intensif 24 jam, jadi shiftnya itu ada 3, pagi, siang, malam. Bantuan ADL penuh, makan, mandi, mobilitas, dokumentasi, dan pemantauan kesehatan. Kemudian grup home, lingkungan seperti rumah untuk lansia dengan demensia dalam kelompok kecil 5 sampai 9 orang. Sananya ke sama pendekatan khusus untuk perilaku demensia. Jadi kalau grup home ini paling cuma 1 orang yang dibutuhkan perawat lansianya. Kayak cuma ngecek aja, dampingin mereka aja. Kemudian day service, layanan siang hari. Ini beda-beda. Layanan di siang hari untuk lansia yang masih bisa beraktivitas dan tinggal di rumah. Tidak ada shift malam, kegiatan fisik, eh, rekreasi dan terapi, antar jemput, transportasi dari dan ke rumah. Jadi tugasnya perawat lansia nanti menjemput dari rumah ke rumah. Bawanya apa itu?
Ais karo gak elf yang dimasukin. Home care, kunjungan ke rumah. Caregiver mengunjungi rumah lansia untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan harian. Perawatan personal di rumah, bantuan aktivitas harian, fleksibel sesuai kebutuhan. Tapi ini biasanya dihitung per jam, gantung permintaan. Contoh cuma jam, 5 jam, jadi nggak full. Biasanya itu di rolling. Contoh di tempatku itu Tokubetsu Yogoro Home itu nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu di day service. Jadi di day service itu ada satu orang yang jadi home care-nya. Itu pun di rolling tiap minggunya seperti itu. Kemudian sakit diare ini benar-benar pasiennya itu di perawatan medis rumah sakit untuk lansia dengan kondisi kesehatan yang kompleks. Jadi rumah sakit di Jepang itu bervariasi. Ada yang khusus lansia aja. Kolaborasi dengan perawat dan dokter, pemantauan kondisi medis secara ketat, prosedur medis dan dokumentasi sesuai standar rumah sakit. Kenapa kok sampai dibuat rumah sakit geriatrik? Karena eh, eh, istilahnya masyarakat di Jepang itu terlalu banyak tua sekarang maka dibuat seperti itu. Nilai utama Kaigo masih sama, anzen, anrago atau kenyamanan, menghargai atau martabat manusia, empati kesabaran, kerjasama tim dan disiplin dok. Ini detailnya. Perbedaan kondisi kerja tiap tempat. Nah, ini perlu untuk kamu yang besok mau matching. Tapi kebanyakan kamu pasti akan dikasih yang nomor satu. Gak mungkin nih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gak mungkin. Ini ada nomor satu lagi. Sanatorium Panti Lansia Mandiri. Nah, kita bahas yang nomor satu. Tokubetsu Yogoro Jinhomu. Lansia kondisi banyak yang tidak dapat mandiri. Tugas utama memandikan, ganti popok, mobilisasi, beri makan, pembantuan risiko jatuh tinggi, dokumentasi instan, kondisi kerja paling sibuk, beban fisik berat, shift lengkap 24 jam, pagi siang malam, banyak dengan dimensi standar. Lansia transfer tinggi, banyak lansia yang butuh bantuan penuh. Ini cocok untuk kaigo yang ingin pengalaman lengkap dan kuat fisik. Nah, di sini otot-ototnya terbentuk. Mulai dari otot kaki, otot tangan, tubuh, dan otot otak. Seperti itu. Terus kemudian ada grup home. Fokus dimensi ya masih bisa beberapa aktivitas ringan. Tugas utama ADL. Kondisi kerja lebih seperti rumah. Rasio staf lebih sedikit. Tanggung jawab lebih luas. Banyak rumah banyak ya ini enggak saja. Tantangan mengelola perilaku seperti gelisah, lupa, wandering, menghadapi emosi lansia demensia itu akan sering. Cocok untuk caregiver yang sabar, suka berinteraksi, suka suasana tenang, seperti keluarga. Tapi kayaknya nggak mungkin. Day service, lansia yang datang hanya di siang hari, biasanya kondisi ringan sedang. Tugas utama latihan fisik, rehabilitasi ringan, rekreasi. Membantu makan siang, antar jemput lansia, naik turun mobil, kondisi kerja tidak ada shift malam, tidak terlalu banyak tugas, lebih banyak kegiatan sosial dan aktivitas hiburan. Tantangan mengatur banyak lansia sekaligus dalam aktivitas kelompok, resiko jatuh sangat saat aktivitas atau mandi. Jadi mungkin dua orang itu bisa sampai berapa ya? 30 sampai 40. Yang ingin kerja lebih ringan, ritme siang dan suasana ramai. Ini cocok. Dan ini biasanya itu ada ibu
yang punya anak jadi karena anak ibunya investasi, tugas utama membersihkan dengan belanja masak, pendampingan aktivitas kadang mandi dan toileting, observasi kesehatan harian, kondisi untuk mandiri dan senang bekerja langsung satu orang satu. Hospital geriatrik nih, jadi kondisi medis berat atau kemungkinan bisa di sini juga. Karena waktu itu aku mengunjungi temanku, ya saya sakit habis usus buntu. Terus aku lihat ada asisten perawat orang Indonesia. Aku langsung sapa dia. Ternyata dia juga IPA. Jadi kemungkinan kamu antara nomor 1 sama nomor 5 ini. Tapi benar-benar di rumah sakit kalau yang ini. Ya, Infus bukan ada, monitor ada. Mau tanya? Mau tanya? perawat kali Kak. Apa? Apa Kaigo? Bukan perawat, asisten perawat. Oh. Nah, jadi dia yang kayak apa ya? Contoh kalau di rumah sakit kan ada perawat kan? Hmm, Aspernya, asper tahu? tahu Yang tahu. apa itu ngambilin infus, terus ngambilin apa lagi ya? Full jarum, terus ngambilin apa-apa gitu, bantu gitu. Nah, ini kondisi kerja lebih formal dan sangat teratur. Nah, ini banyak aturan medis, shift lengkap 24 jam, banyak pasien dengan alat medis, infus, oksigen, dokumentasi lebih detail. Caregiver yang ingin melakukan medis yang rapi, caregiver yang ingin lingkungan medis yang rapi dan belajar banyak dari perawat. Nah, ini bisa. Kalau kamu mau jadi perawat, kan asisten dulu baru jadi perawat. Tapi nanti kamu akan sekolah lagi di sana sekitar 2 tahun. Sanatorium Panti Lansia. Jenis lansia mandiri atau semi mandiri, tugas utama pengawasan ringan, bantu saat dibutuhkan aktivitas sosial. Kamu pernah dengar berita nggak? Jadi itu ada panti jompo. Jadi itu satu rumah itu ada 20 orang lansia yang bisa apa ya bisa ngapa-ngapain sendiri. Cuman beda kamar-kamar. Jadi perawat lansianya itu cuman tiap pagi pagi aja kok nggak salah untuk mengawasi aja kegiatan. Jadi cuman kayak pembantu panggilan gitu perawatan. Itu kondisinya sangat miris, kebakaran, semuanya meninggal. Itu sampai pernah itu beritanya. Waktu aku masih di sana loh, belum ada TikTok jadi nggak viral sekarang, tapi ada. Kondisi kerja paling ringan secara fisik, fokus pada kenyamanan dan kegiatan harian. Tetap perlu mengawasi resiko jatuh atau penyakit beda. Caregiver baru atau yang ingin kerja sosial lebih tinggi. Oke, dari 6 ini ada yang ditanya enggak? Cukup jelas ya, Jelas jelas. ya Nah kan? tapi Jelas ya. ada lagi Apa? ya Kak dari interview. Mungkin ada lagi, tapi aku nggak tahu updatean yang terbaru. Tapi yang mayoritas itu ini mayoritas. Karena sekarang itu semakin banyak lansia yang di Jepang, pasti akan semakin beda kayak apa ya pelayanannya lah istilahnya. Kalau yang Tosu Home ini jadi dua bahkan tiga, kelas bawah, kelas menengah dan kelas VIP itu. VIP mahal lah, oke. Nah, kalau bisa kamu cari fasilitasnya oke. Kenapa? Kalau kamu dapat fasilitas yang biasa-biasa aja, yang sakit punggungmu, berat soalnya. Kalau nggak ada alat bantu, ya kan, tiap hari ngangkat dan cari yang istilahnya orangnya cuma sedikit. Nah, VIP itu orangnya
Sebelumnya itu aku dengar waktu itu tuh satu ruangan itu isinya sampai 80 orang. Jadi Banyak shift banget. siang itu bisa ada 6 orang perawat eh, perawat lansianya. Kalau yang di tempat VIP yang kerja cuma 2 orang tiap shift berpasangan gitu, tapi kerjanya lebih santai. Tuh, kalau bisa nyari yang VIP dan nyari yang Gimana tahu? deket Ion Mall itu aja. Nah, itu aja. Gimana tahunya dia Dan VIP, jangan Kak? bilang, tahunya dia VIP. Kamu searching dong, searching fasilitasnya, searching fasilitasnya. Kalau fasilitas apa itu yang Ovuro itu lengkap, ada yang apa itu kursi dorong yang bisa dimasukkan ke alat, terus airnya dari bawah ke atas itu enak daripada bro yang kayak apa itu kayak kolam renang ya susah loh katanya punggungmu udah sakit. Ya, oke kita lanjut rutinitas kerja aku nih kerja harian sebagai kaiku tapi waktu itu aku hanya shift apa pagi sama siang aja. Nah tapi kalau pas bulan Juni apa itu pas liburan musim panas dan musim dingin itu aku kerja malam karena apa itu sebagai visa pelajar itu nggak boleh kerja seminggu itu lebih dari 28 jam. Jadi tiap hari itu aku kerja cuma 4 jam, 4 jam. Dan pasti dikasih yang berat. Ini. Contoh kan Ofuro kan, aku kan sekolah jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kerjanya itu jam 1 sampai jam 6 sore ya kan. Nah, Ofuro kan seharusnya pagi ya kan. Iya. Jam 10 ya kan. Tapi karena nggak ada yang cowok dan yang cowok itu cuman aku akhirnya digeser jadi siang overallnya dan yang suruh mandiin aku semua Kenapa mandiinnya nggak tanggung kenapa di tanggung kenapa 20 dibebanin orang ke aku mandiin semua cowok, Kak? berat soalnya apalagi ngangkat-angkat tetap aku ada asistennya asisten orang Jepangnya itu tetap ada cuman ya itu tadi tetap apa apa ya aku dikira jadi kalau di sana itu jangan sampai kamu tuh apa ya kelihatan terlebih paham. Paham, paham. Nah, nanti kamu akan disuruh-suruh. Tapi jangan kita juga bisa-bisa banget. Normal aja sebisanya. Kalau kamu apa-apa kamu sendiri, ya aku kadang omutsu tuh aku nggak mau sama temen. Repot. Ovuro itu aku juga sendiri kadang. Jadi seharusnya itu di Ovuro yang tempat kering tuh ada asistenku yang hair dryerin itu enggak aku ya mandiin ya hair dryerin yang nganter pulang lagi aku bawa lagi kayak gitu resikonya seperti itu karena aku waktu itu datang ke Jepang itu langsung bisa bahasa Jepang. Hmm. 6 bulan udah bisa nulis kiroku kiroku itu maksudnya pencatatan dokumentasi teman-temanku belum bisa selama teman-temanku yang lain itu 2 tahun itu tidak nulis sama sekali yang nulis cuma jadi aku punya pengalaman untuk penulisannya aku tahu cara bacanya setiap karakter orang tuh berbeda-beda nggak sama sip pagi jam sampai jam 3 bangun lansia ganti pampers bantu mandi sarapan obat aktivitas dokumentasi pagi siang ini keliru ini si pagi sorry jam 6 sampai jam 2 shift siang itu jam 2 sampai jam 21 nah, shift malamnya baru jam 21 sampai jam eh, 6 sampai jam 7 pagi aktivitas fisik ringan rekreasi kalau siang itu pasti rekreasi makan siang jelas toilet training bersihin nah ini bersihin nah itu setiap hari ya jadi
ada Omutsukokang sama ada Shitsukokang. Shitsu itu hasilnya ganti spray. Itu Oh, kita, Shitsukokang. Sama Heya Souji. Heya Souji itu membersihkan kamar. Jadi kita bersihkan kamarnya dulu baru di apa ganti spraynya. Nah, kalau rekreasi ini kamu di sana mending kamu searching kira-kira rekreasi apa yang cocok untuk lansia-lansia yang nggak bisa berdiri dan cuma duduk aja. Jadi kamu kalau nanti dapat shift yang kamu punya ide yang bisa kamu sampaikan ke tim leader biar ada apa ya obrolan gitu. Shift malam biasa ganti pempes, pantau tidur, perubahan posisi tidur supaya tidak terjadi luka. Dekubitus tahu ya, tahu tahu. itu pasti ada aja. Tenang aja. Nah, emergency call. Ini paling males nih kalau enak istirahat tidur-tidur. Tiba-tiba. Ya. Jenis situasi emergency call yang sering terjadi di malam. Satu, A. Lansia ingin ke toilet. Lansia tidak bisa tidur karena merasa cemas. Tidak tahu mereka cemas karena apa. Ini karena nyeri perut, dada, lutut, kepala. Nah ini yang paling sering karena minum obatnya. Lansia merasa sesak nafas, sulit bernapas. Nah itu sebagai perawat nggak bisa kalau pakai perawatnya karena udah harus butuh oksigen, di mana oksigennya itu cuma yang dibawa perawat. Ya udah terjawab. Panggilan akibat demensia, halusinasi, takut, bingung. Kadang ada, tapi yang bikin stres itu kalau dia teriak-teriak. Ya memang kan sih satu ruangan agak jauh dan nggak terlalu kedengeran. Cuman yang kita yang berada sama dia itu kadang stres juga kalau dia teriak-teriak, didiamin nggak diam-diam, bingung. Hmm. Lansia mau minum atau meminta posisi tidur dirubah, ini masih oke. Alarm matras atau sensor jatuh berbunyi. Nah, kalau dia nginjak lantai, alarmnya pasti berbunyi. Terjadi insiden saya jumlah sah. Kalau sekarang cuma satu orang nanti 20 orang. Rescue. Halo. Kemudian terjadi insiden seperti jatuh, tersedak, kejang, muntah, popok bocor, tempat tidur basah. Yang kalau kejang, kalau kejang. Halo. Halo, Agak kedengeran nggak? macet-macet gitu. Waduh, yang Macet-macet. macet-macet ya. Cek-cek sudah? Udah. Ada, oke. Kalau apa lansianya kejang, hal pertama yang kamu lakukan apa? Apa? Ah, Tahu apa namanya? Apa ya? apa gitu? Apa? Posisi kejang. Yang paling berbahaya, Is. Yang paling berbahaya itu apa? Ini gigit lidah. Tuh, itu yang harus dijaga ya. Iya. Langsung dikasih apa kayu atau apa biar lidahnya nggak kegigit. Betul, 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 betul. Kalau tersedak, nah ini tekniknya beda orang beda ya. Kalau tersedak kamu apain? Oh, Kamu apain? tahu deh. Gambar
Sebenarnya ibu perawatan. Mereka Apa? kamu apain? Apain kalau tersedak? Apa diginiin, diginiin, ya kan? Diginiin. Itu nggak mempan itu. Nggak kuat kamu giniin lansia. Satu-satunya cara pukul yang bagian pukul. Nggak apa-apa dipukul. Biar apa keluar. Mukulnya agak kenceng. Wah, aku selalu gitu soalnya. Tapi aku tahu titiknya di mana apa itu bendanya itu harus keluar. Jadi harus tahu titiknya di mana. Kemudian prinsip respon emergency call 5. Respon 4, 6 tetap aman. Kadang tuh lantainya licin, kadang sepatu kita juga licin. Kalau malam itu kan nggak pakai sepatu, pakainya sendal. Jadi kadang kita kalau keburu-buru kepleset. Lakukan safety check. Lantai licin, lansia jatuh tidak, kabel dan semacam ganggu mobilitas. Kondisi suara lembut, gunakan komunikasi yang menenangkan. Evaluasi cepat 5 poin. Kesadaran, pernafasan, warna kulit, keluhan utama, resiko jatuh. Itu aja. Bukan tidak sana, bantuan DL, penanganan ringan, laporkan ke perawat. Dokumentasi segera. Tips emergency call. Lakukan sebelum tidur. Seperti pastikan Asia sudah ke toilet, cek posisi tidur, air minum dalam jangkauan, cek suhu ruangan. Ada AC ya, jadi setiap ruangan itu ada AC. Satu kamar itu satu lansia, tapi kalau kamu yang dapatnya yang rumah sakit yang untuk apa menengah ke atas, bukan VIP ya satu orang bisa 4, bisa 6. Jadi nggak nyaman kamu kalau melakukan. Kamu jelas belum tidur. Untuk lansia dengan demensia, berikan aktivitas yang banyak setiap hari buat dia capek secapek-capeknya. Kamu suruh kemana, ke sana, ke sini, ke sana, biar capek ya demensia. Supaya kenapa? Malamnya biar tidur pulas. Untuk lansia yang nyeri, pastikan otot nyeri diberikan, obat nyeri diberikan sebelum tidur. Gunakan kompres hangat atau dingin. Contoh dalam respon emergency call. Tekan tombol emergency call. Kakek, saya datang. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kakek sakit atau ingin ke toilet? Saya ingin buang air kecil. Baik, kita pelan-pelan ya. Saya bantu berdiri, pegang tangan saya. Kakek nyaman. Kalau ada apa-apa, tinggal tekan tombolnya. Nah, kerennya di kamar mandi pun itu ada call yang langsung buka HP. Jadi nanti dikasih satu HP yang nantinya akan kalau ada yang nekan emergency call dimanapun itu akan HP itu langsung terhubung. Seperti itu. Secanggih itu. Kalau di mana di rumah sakit kita kan yang nyala kan lampu di ruang perawatnya ya kan. Iya. Kalau di Jepang langsung di HP. Nah, ini contoh catatan handover sebelum pulang. Nah, ini satu data umum seperti tanggal, shift, terus stafnya siapa namanya. Dua, kondisi lansia, makan, minum, eliminasi, mobilitas, catatan khusus, mengeluh pusing, diminta observasi. Tiga, peralatan dan tugas fasilitas, laundry bersih sudah dibagikan ke semua kamar, tong sampah medis sudah diganti, stok popok tinggal sedikit, perlu isi ulang, air panasnya kamar mandi lantai 3 perlu dicek, kemudian obat dan prosedur obat malam semua sudah diberikan, cairan infus ibu dan tersisa separuh. Nah,
Emergency call insiden, satu kali emergency call di kamar 203. Tidak ada kejadian jatuh, tidak ada tersedak. Permintaan untuk shift berikutnya, pantau keluhan pusing eh, satu sana. Pastikan Ibu Tanaka minum lebih banyak. Seperti apa? Kalau Tantangan kerja yang sering dihadapi. Tantangan fisik, jelas itu. Mengangkat dan memindahkan lansia, nyeri pinggang. Jika teknik salah, teknik benar pun pasti nyeri pinggang karena yang diangkat 20 orang sehari. Dan itu, ya contoh, nih aku shiftnya siang ya, off-row. Itu aku ngangkat 20 orang. Ngangkat dari mana? Dari bed ke kursi roda. Itu udah 20. Dari kursi roda terus ke kursi roda kamar mandi 40 kali. Dari kursi roda kamar mandi ke kursi roda lagi 60 kali. Terus balik lagi ke mana? Eh, tempat tidur. Udah 80 kali sehari ngangkat 80 orang. Seperti itu. Tantangan mental. Lansia marah, bingung, atau menolak perawatan, suasana kerja cepat dan terstruktur. Harus menjaga kesabaran dan empati. Ini nggak nakut-nakutin, tapi keadaannya seperti ini karena gaji kita juga dituntut seperti ini. Gaji IPA tahu nggak? Kira-kira. Nggak tahu. 20. 20. 20 Kak. Enggak 20 juta. Ya sekitar 17 mang. 17 mang. Itu kalau di desa ya, kalau di kota lebih. Tantangan bahasa, keigo. Nah, yang susah itu mendengarkan dialek. Dialek itu tahu nggak maksudnya? Tahu tahu. Diobeng. Kalau kamu tahu Kansai Bank itu kalau ini hampir juga beda. Contoh, Okini. Okini artinya apa? Itu bahasa Jepang, tapi bahasa daerah. Artinya arigato gozaimasu. Nah, seperti itu. Oh. Beda, udah beda. Homa, homa, so desu ka? Nah, kayak gitu beda. Membaca catatan medis berhuruf kanji, ya jelas ya. Tapi lama-lama akan tahu kok. Asalkan ditulis kanjinya, terus dihafal terus. Tantangan budaya, hierarki, sepeda boleh untuk di atas saya di depan atasan adanya oke hai ada tantangan kerja yang sering dihadapi tantangan fisik mengangkat dan memindahkan udah ini juga udah. Ini yang kedua tadi pengalaman nyata dengan lansia di Jepang. Lansia sopan tetapi sensitif, mereka menghargai perhatian kecil tapi mudah tersinggung jika nada bicara terlalu keras. Lansia demensia sering lupa, marah, curiga, bisa mengulang pertanyaan berkali-kali. Sering. Perlu teknik komunikasi tenang dan sabar. Lansia fisik lemah, perlu bantuan toileting, makan mobilitas, kadang ditemukan memar luka kecil. Harus dokumentasi. Ada lansia yang sangat ramah dan suka bercerita. Peluang bagus membangun hubungan positif sama belajar bahasa Jepang. Mendengarkan dengan penuh perhatian, lansia merasa dihargai dan tidak sepian. Etik dan sikap selama bekerja. Jangan membantah atasan secara langsung. Nah, ini. Kadang tuh sering keceplosan kalau kita kecapean. Hati-hati loh ya. Ini kondisi apapun jangan sampai membantah. Sampaikan pendapat dengan sopan dan pilih waktu yang tepat. Tidak memotong pembicaraan. Nah, ini orang Indonesia sering ini memotong pembicaraan. Hati-hati. Dengarkan sampai selesai, tunjukkan rasa hormat. Jika salah, ucapkan Moshiwake arimasen. Nah, jujur dan bertanggung jawab adalah yang penting. Jika tidak tahu, katakan kakung nin simas. Nah, jangan bilang wakari maseng ya. Itu jawaban anak kecil itu. Jangan bilang wakari maseng. Kakung nin simas.
Jangan menebak, pastikan informasi sebelum mengambil tindakan. Jaga privasi, nggak boleh foto-foto, selalu ucapkan salam dan terima kasih. Wahyu gozaimasu. Pengalaman administrasi lapangan, menulis catatan, aku sendiri ya, itu aku belajar itu sekitar lebih dari 1 tahun baru bisa nulis sendiri. Dan aku selalu pakai apa ke catatan harian. Menulis catatan harian lansia, melaporkan perubahan kondisi kecil. Kadang aku langsung slogannya ke perawat medisnya karena lansia seperti ini tanpa lewat apa tim leadernya. Aku langsung bisa mengisi catatan insiden ini sudah berkali-kali aku sampai males sih. Hmm. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Males ngisinya. Nggak boleh dibawa pulang saya. Menandai obat sudah diminum dan over antar sip, menyampaikan mulai dokter. Contoh catatan harian seperti Kak, itu. Ya, apa? Kak, laporan pas handover itu namanya Kiroku atau beda lagi? Itu nanti tergantung kan setiap rumah sakitnya. Biasanya apa ya? Mereka nyebutnya kalau di tempatku tuh jarang ikut sih soalnya. Kan itu pagi biasanya. Pagi aku masih sekolah. Biasanya ya handover shift itu apa ya? Seperti apa ya? Jarang jarang dengernya aku lupa. Bisa tak cari. Nah, tips sukses bekerja sebagai kaiku. Bahasa adalah kunci. Minimal N4 sebelum berangkat. Bisa nggak kira-kira? Kalau di itu Ji belajar dulu pasti sih. Ya, ya, bisa ya. Terus latihan listening. Aku ujian Noryoku Shiken. Noryoku tahu ya? Ujian Apa? Noryoku tahu ya? Macet-macet. Nggak dengar. Aduh, nggak hujan ya benar. Kedengeran? Iya. Aduh, macet tapi macetnya jauh. Ya, aku ngomong sendiri aja nih. Jadi, waktu itu aku ujian Noryoku Shiken N2 itu Hmm. cokaiku dapatnya 100 Bu. cokai. Yang lainnya hancur. Yang lainnya hancur. Karena kita menang di mendengarkan. Banyak-banyak nonton anime aja Iya benar. sih. Lama-lama kamu bisa cepet. Suka anime apa enggak? Suka, Anime apa gitu? suka. Apa anime yang disuka? eh yang suka ada di Muse Indonesia aku suka nonton. Terus suka aku suka Naruto sih. Naruto. Bahasanya masih oke lah, masih oke. Yang mungkin aku rekomendasiin anime-anime yang di restoran aja. Oh, Itu bahasanya lebih apa ya, formal dan banyak digunakan. Contoh Wagunaria. Kamu cari ah, aja, udah sampai season ketiga. Wagun Wagunaria. 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 Itu sampai season 3 sama apa lagi ya? Itu komedi, komedi keseharian kok. Sama yang school-school tapi jangan yang apa ya, punya kemampuan khusus jangan, tapi cuma seperti apa ya? IQ itu oke, IQ. IQ kan anime sekolah. Ya oke. Kalau Kemudian apa?
Kalau anime kayak isekai gitu yang tapi yang di kerajaan-kerajaan gitu. Kamu suka Rimuru ya? Kamu suka Rimuru ya? Kamu versi Rimuru apa Overlord? Apa ya? Apa Konosuba? Kan ada 4 genre. Lanjut aja Kalau Kak. Rimuru oke sih, dilematisnya ada. Terus kalau Overlord itu terlalu apa ya? Terlalu mengerikan. Konosuba itu terlalu ngeri. Oke, Jepang. Nah, budaya Jepang banyak masalahnya. Iya benar. Jadi eh, itu sama kayak kamu ke Kalimantan, ada pawai, pawainya kan beda kan. Dengan kamu ke Jogja, pawainya sudah beda dan tradisinya pun beda. Terus kamu ke Papua, beda lagi. Jadi kayak baju, terus musik, terus apa yang mereka sajikan itu beda-beda. Kamu harus belajar. Mulailah belajar di apa provinsi yang ada di tempatmu itu budayanya apa. Jangan malu bertanya. Gunakan show dan konsultasi saat ragu. Fokus pada keselamatan, Anzen selalu tersenyum. Studi kasus pengalaman lapangan lansia tidak mau mandi dan marah-marah. Biasanya langsung tak bawa ke kamar mandi sih. Aku nggak peduli. Serius, aku nggak peduli. Orang Jepang yang lihat aja diam-diam aja soalnya. Soalnya mereka juga udah pusing. Iya. Adanya dilemparin ke aku semua. Udah, Vincent Sang aja yang nganu. Kita sudah nyerah. Lansia jatuh saat berjalan di toilet. Lansia sering memanggil caregiver berkali-kali di malam hari. Tahu solusinya apa? Apa? Kalau manggil-manggil, pasang CCTV. Apa? Apa Kak? Pasang CCTV, pasang CCTV yang nyambung ke HP. CCTV kan cuma 100.000 kan. Dan Oh, tempelin aja di tembok ya. Kan kelihatan oh di sana nggak ada CCTV Kak? ada, tapi kan di luar kamar. Yang di dalam Oh kamar iya, kan nggak ada. iya Nah, iya. kalau kamu malam bawa tuh 20 CCTV kamu pasang satu-satu. Effort banget. Kan kamu bisa ngecek dari HP sambil scrolling gitu kan. Masa gitu? Ini ya kan, ini ngapain sih mencet-mencet bel? Aku lihat dulu. Ternyata dia tidur aman kok. Ah, nggak usah biarin Oh. aja. Matiin apa? Matiin sensornya dari HP itu bisa. Jadi Hmm. enak. Nah, senior memberi instruksi cepat dalam bahasa Jepang. Nah, ini untuk yang baru biasanya seperti ini. Biasanya ya bilang aja, sumimasen, syukuri deo mas. Nangga wakarana itu deh. Bilang gitu aja nggak apa-apa. It's okay. Nah, ada yang ingin ditanyain. Ini pengalaman. Pengalamanku waktu di Jepang. Ini aku sambil buka apa, foto-foto. Ini pas blog. Nah, kalau di tempatku itu ada yang namanya taiko. Kalau kamu di tempat aja dulu, Apa-apa? itu mau di tempatku aja yang dulu kamu nyari aja Wakami Zukang. Wakame Ditulis Zukang. Wakami Zukang. Wakami Zukang. Wakami. Nah, Waka itu muda, Mizu itu air, terus Kang. Gambarnya itu logonya bebek, warna hijau. Itu dia. Itu deket Ion Mall. Jelas. Itu daerah mana?
Oh, NI-nya nyambung. double, terus sama nih stres. Tiap malam tuh kamu bisa ke food court karena harga food court itu kayak harga angkringan istilahnya. Nah, terus kamu juga ada. Nih, ini pemanas kayak gini ada, komik-komik juga ada. Kamu nggak perlu beli di tempat buku yang mahal-mahal. Semuanya tuh ada. HP bekas iPhone pun banyak waktu itu. Dijual murah sekali. Book Off namanya. Book of BOOK. Nah, Book Off bahasa Inggris ya. Book Off. Nah, ini sekolahku. Kalau kamu ngambilnya Ryugaku seperti ini kelas. Nyaman ya. Iya, Nyaman ini nggak ya. terlalu banyak orang ya. Nah, nggak terlalu banyak orang. Ini untungnya di sana masih pakai bahasa Indonesia. Tapi senseinya menjelaskan dengan bahasa Jepang. Hmm. Kalau apa ya muridnya nggak tahu, senseinya bingung mengumpamakan dengan perumpamaan apa. Ini Gakoku itu di sana. Iya. Serba nyaman lah. Kalau barbecue di sana harus apa? Booking dulu ya tempatnya ya. Karena di sana bayar 2.000 yen. Nah ini anak orang Indonesia. Ini IPA yang tiba-tiba apa ya melahirkan anak lagi. Nah, sekarang udah Mas, gede. kalau ini Mas, Eh? kalau kalau kan bikin laporan, Ah, itu berarti harus diselesain saat shift itu juga kan? betul. Terus kalau nih kita bener-bener ngelesain sampai selesai ya di sana. Oh, Sebenarnya waktu luangnya itu banyak, tenang aja. Waktu luangnya itu banyak oh, kok. Jadi nyaman, tenang aja. Nggak pusing lah. nggak kayak di rumah sakit ya. Ah, nggak kayak di rumah sakit. Yang pantainya seperti ini ya. Kalau kamu milih di Nihama, oh enak banget. Mall ada, pantai ada, VIP lah. Pas ngapain sih di Bang? Di itu ada kembang api. Wah, keren banget. Kayak apa ya? Ada sungai turun. Jadi kamu tuh kalau di Nihama dikelilingi wisata, Ion Mall sama pantai. Udah. Nah ini nih yang PHP orang Jepang ini. Nih, PHP orang Jepang 3 tahun pacaran terus pulang. Terus sekarang punya anak. Orang mana ya? Bandung nggak? Orang Bandung. Ini di Ion Mall. Nah kalau di Jepang kamu jangan lupa ke Bungkasai. Ya. Bungkasai tahu kan? Bungkasai. Tahu nggak? Apa? Bungkasai. Enggak. Itu kayak apa ya? Di mana yang anak-anak SMA itu jualan itu loh.
Hmm. pas musim panas. Nah, ini kita boleh Oh, masuk ke SMA-nya untuk jajan apa yang mereka jual itu boleh. Oh, ini aku sama si mbahnya, mbahnya putih seperti ini. Ini yang VIP jadi seperti ini. Enak tempatnya. Kalau musim panas nggak kepanasan, kalau musim dingin nggak dingin. Nah, terus kalau kamu ke Jepang, jangan lupa berteman banyak dengan orang Jepang. Kenapa? Karena kamu akan diajak kemana aja naik mobil mereka. Aku aja sampai diajak ke pantai. Mancing, benar-benar mancing di tengah lautan. Jaraknya 5 kilo ada dari daratan. Naik kapal. hmm. Serius. Nyari ikan dapat 40 ekor. 40 ekor dikasih ke aku semua. Banyak Ikannya kayak banget. gini. Oh, Eh, jadi 1 bulan itu makan ikan terus. Aman. Hemat. Serius. Hemat. Nah, ini waktu pesta Nyugaguski. Sekolahku ini. Happiness Foreign Language School. Ini ya masa-masa dulu. Oh, ini mantai. Korea. Sakura, Sakura, Sakura. Ini di sana juga ada taman sakura yang lumayan indah. Nah, seperti ini. Bayangin kalau pohon itu bukan daun, tapi bunga seperti. oh. Jadi, itu kelilingi tempat-tempat seestetik ini di dunia. Hmm. Ini, no, bertaburan, bertaburan. Nah, ini orang Jepang yang sering ngajak aku jalan-jalan, alias mantan pacar. Ah, masih temenan sampai sekarang. Eh, Masih, masih, oh masih. masih, masih apa? Masih bukan pakai WA sih, masih pakai apa? Facebook Messenger. Istriku Oh. nggak tahu karena bisa baca kanji, jadi aman-aman. Kayak gitu. Kalau Tempatnya buat seindah. beli, kalau buat beli-beli baju gitu kan, waktu itu masih pernah nyaranin nggak usah banyak banyak bawa baju kan. Betul. Hmm. Karena nanti kalian itu akan dikasih dari senior kalian yang mau pulang. Oh, Serius, senior kalian yang mau pulang. oh iya ya, kadang nggak Baju bisa bawa. hangat terutama. Betul, ngapain beli baju? Nggak usah bawa baju sedikit aja. Udah. Kalau mau beli baju ya beli baju loaan di Book Off aja udah banyak. Oh di Book Off juga ada baju. Wah, banyak sekali. Mana ya? Terus, ini agak jauh ini aku mainnya. Sama dia juga jalan-jalan makan ini di mana ya? Aku lupa. Lupa. Nah, oh iya aku lupa ngasih tahu. Kamu mau ngirim uang ke Indonesia nggak? Nah, tapi kan ATM-mu kan ATM Indonesia ya.
nggak bisa digesek di sana ya. Iya, Nah, itu pakainya kyodai. kyozai, Kyodai itu kayak apa ya? kyote. Kyodai. Warna merah seperti ini. Ya? Kelihatan, kelihatan. Nah, nah, ini jadi kamu buat ini pendaftarannya gratis, ya kan? Terus nanti hubungin ATM-mu yang ada di Indonesia. Tapi ini hati-hati loh ya, hati-hati loh ya. Kalau yang megang, eh, apalagi ini kan krisis ya, bisa-bisa uangnya hilang. Ya? Jadi kartu ini bisa menghubungkan ke rekeningmu yang ada di Mm-mm. Indonesia. Hmm. Jadi kalau kamu contoh di ATM Jepang itu ada yang bisa dimasukin apa uang gitu. Dimasukin uang, terus kamu masukin kartu ini. Nanti otomatis uangmu akan masuk ke rekeningmu setelah 2 hari. Oh, Tergantung dengan nilai tukarnya. Jadi nanti kan ini kamu nanti daftar terhubung pakai alamat email kan. iya. Itu nanti setiap hari itu update nilai tukarnya itu berapa. Kalau masih nilai tukarnya masih 102 itu jangan. Kalau nilai tukarnya 130, 140, nah itu langsung kamu kirim nggak apa-apa. Yote namanya. Tapi itu misal katakan masuk nih uang kita ke ATM di Jepang. Terus itu semuanya bakal langsung, maksudnya nilainya semuanya atau tergantung kita mau masukin berapa? Eh bebas sih, tergantung kita mau masukin berapa. Tapi kalau koin nggak bisa, minimal 1.000 yen uang kertas. Tapi kalau kalau kerja di Jepang tuh kita diurusin untuk buka akun Enggak, trans. Oh enggak. enggak. Kalau itu biasanya buka sendiri. Tapi kalau IPE kayaknya masih masih dibantuin kayaknya. Ah, Semoga ya. Kalau enggak, kamu mulai belajar dari sekarang. oh gitu. Apalagi yang Tokute Gino itu benar-benar Sendiri ya. sendiri. Kalau IPE kita kayaknya masih oke lah, masih bisa lah. Tapi gajinya itu rata-rata transfer kan? Atau tunai? Transfer, transfer, enggak tunai. Terus kan kalau Nah, misalnya itu apa? biasanya kalau waktu itu masnya dipotong, maksudnya dari gaji dapatnya berapa? Potonganku berapa ya waktu itu? Sampai 1 mang ada waktu itu. Hmm, Sampai dari 1 mang. Ya dari total semuanya, dari kayak asuransi, terus BPJS. Asuransi ada walaupun cuma kecil gitu. BPJS juga ada. Tapi asuransinya itu nggak bisa diklaim lagi. Kayak cuman asuransi jiwa, kalau nggak terjadi apa-apa, ya udah, itu aja. Jadi nggak bisa diklaim. Nah, terus, apalagi kamu mau tanya apa? aku pernah dengar ini. Aku tadi nyari-nyari tentang apa namanya? Kakutei Shinkoku. Hah? Apa tuh? Tokute Shinkoku? Kakutei Shinkoku. Eh, Heeh. tentang Jadi katanya itu tuh KKT, apa? KKT Shinkoku sambil sambil mikirnya. Itu apa itu? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ini apa sih namanya? Ya, kayak kalau kita mau ngasih, kalau kita mengirim uang ke orang, kalau kita ada tanggungan keluarga gitu, bisa ngisi form. Apa ya tadi aku baca bentar.
Itu baru itu. Oh, bukan bukan itu deh, yang satu lagi. Itu baru. Nenmatsu Chosei. Matsu Chose. Iya, katanya itu dari perusahaan. Kayak farm, Ah, kayaknya itu nggak semua perusahaan deh. eh kayak farm ini apa namanya? Eh, kan sebelum digaji, perusahaan pengen tahu kita ada tanggungan apa aja gitu. Oh, mungkin itu baru ya karena ditemukan banyak tanggungan di apa orang yang magang-magang itu loh. Oh, Itu mungkin aturan baru. Jadi semakin ke sini itu aturannya semakin baru. Apalagi ya sih. Belum. tadi udah di apa? Kalau Hyundai-nya udah kayaknya udah itu aja udah cukup. Kamu udah bisa pakai kereta ya? Belum ya? Belum bisa pakai kereta ya? Bisa aja dah. Tak carikan videonya. Aku buat video. Kamu aja petani desa Mas Angga di YouTube, terus nyari nanti cari pas cara apa itu buat tiket untuk naik kereta bawah tanah atau kereta biasa atau bayar bus itu gimana? Oke, masih ada 1 menit. Kamu mau tanya apa? Wah, beli apa lagi? Ya, Pak. Kalau enggak kita lanjut besok ya masih ada. Iya, satu kali lagi ya. Sambil disiapin pertanyaannya. Oke, kalau enggak proses ya. Oke. Oke, silahkan dikerjakan.